Shalom, selamat sore ibu-ibu Komper Gloria yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita kembali berjumpa di ibadah online. Mari ibu-ibu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah memberikan keselamatan buat kita semua, dan kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari ibu-ibu kita pujikan Kau Tuhan yang selamatkan.
karena Engkau Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami umat manusia. Bapa, saat ini Tuhan, sore hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji, memuliakan namamu. Tuhan, kami percaya dua tiga orang berkumpul menyebut nama Yesus, maka Engkau hadir. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah online saat ini ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir. Tuhan beracara dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari ibu-ibu kita menyanyikan lagu Bapa, lembutkanlah hatiku. Yesus
Selamat sore bagi para perempuan di GKMI Kenari. Mari sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk rahmat Tuhan bagi para perempuan di GKMI Kenari yang dapat menikmati persekutuan Komisi Perempuan saat ini. Kami bersyukur karena Engkaulah yang senantiasa berkasih karunia bagi kami semuanya. Dan hari ini firman yang akan kami baca dan renungkan menjadi kekuatan bagi hidup kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Para perempuan yang dikasih Tuhan, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat 6. Berkat atas kepala rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Pada sore hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Damai di tengah-tengah keluargaku. Para perempuan yang dikasih Tuhan, dalam terminologi Jawa mengenal yang namanya medayoh. Ada beberapa unsur yang sangat dijunjung oleh tamu atau dayoh ataupun oleh tuan rumah atau yang didayoi. Terutama ini adalah oleh tuan rumah, yakni mengenai aroh, gupoh, rengkoh, lungguh, sugo. Sepertinya para perempuan mengetahui ya beberapa makna dari terminologi tersebut. Aroh itu menyapa, membuka percakapan, menanyakan tentang kabar. Supaya apa? Tamu tidak merasa canggung, merasa nyaman. Lalu kemudian gupoh itu artinya tergopoh-gopoh untuk secara antusias menerima tamu yang hadir, yang memasuki rumah. Sedangkan rengkuh adalah dengan lapang dada menerima kehadiran seseorang. Meskipun kadang kita merasa bahwa tidak tepat kehadirannya, tidak terlalu diharapkan, mungkin karena adalah waktu bagi kita untuk mempersiapkan sesuatu. Keempat adalah lungguh, yakni menyambut tamu dengan kehangatan, mempersilahkan masuk, mempersilahkan duduk. Lalu yang terakhir adalah suku, yakni menghidangkan makanan atau minuman, camilan, atau bahkan mungkin adalah makan besar. Sebagai tuan rumah, 5 hal tersebut sangat dijunjung. Saya pikir tidak hanya dalam budaya Jawa, tapi pun dalam budaya-budaya yang lain, suku-suku yang lain. Sebagai tuan rumah, hal tersebut sepertinya sangat menyatu dan sangat biasa kita lakukan. Benar tidak para perempuan? Sehingga tidak jarang orang luar yang medayuh atau tamu yang medayuh tersebut merasa nyaman, merasa kemudian
rileks di rumah tersebut, dan sebagai tamu menilai bahwa wah, keluarga ini, keluarga yang saya tamoni adalah keluarga yang berbahagia dan diberkati. Keluarga cemara. Apa itu? Semana tur grapia. Wah, sepertinya hal tersebut sangat indah. Para perempuan yang dikasih Tuhan, sebenarnya bisa iya, bisa tidak. Karena biasanya keluarga kita akan menampilkan sesuatu yang sepertinya di luar baik-baik saja. Namun ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin bisa kita bagi dengan orang lain, dengan tamu yang datang. Kita tidak mungkin dong menyampaikan sesuatu yang menjadi pergumulan keluarga lalu kita sampaikan kepada tamu-tamu tersebut. Bukan berarti menyembunyikannya, tapi ada batasan-batasan tertentu di dalam diri kita, keluarga kita yang bisa kita bagi bersama dengan orang lain. Tidak ada yang tahu, tapi setidaknya beberapa sikap menyambut tamu, aroh, gupuh, rengkuh, lungguh, suguh, itu selalu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keluarga kita. Para perempuan yang dikasih Tuhan, rasanya wah, indah sekali ya kalau ada keluarga yang seperti itu. Tapi pada tanggal 5 Januari 2024, saya menerima sebuah berita yang miris, dan ini terjadi di kabupaten di mana saya dilahirkan, yakni di Kabupaten Pati. Yakni adanya ribuan perempuan yang menggugat cerai suaminya. Pada tahun 2023 tercatat setidaknya ada 2.938 perkara perceraian. Dan 2.700-an sudah diputuskan. Tahun 2023 tingkatnya ternyata lebih kecil dibandingkan tahun 2022. Ya mau meningkat, mau turun, tapi ini adalah sebuah peristiwa yang tentu sangat tidak diharapkan. Persoalannya apa para perempuan yang terjadi di Kabupaten Pati tersebut? Persoalan perceraian didominasi oleh masalah ekonomi, uang. Selain itu juga adalah masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya tentu para perempuan kita semuanya mengetahui, membangun sebuah keluarga yang damai, keluarga yang indah, keluarga yang kita nampakkan itu begitu luar biasa, tidak mudah. Motivasi membangun keluarga sebenarnya kita tahu adalah motivasi yang kudus, motivasi yang mulia. Jarang para perempuan yang dikasih Tuhan, orang membangun keluarga dengan motivasi yang buruk, dengan motivasi yang wah, tak jalani sajalah. Nanti kalau berhasil puji Tuhan, kalau tidak ya bagaimana lagi. Sepertinya tidak ada. Semua orang membangun keluarga demi terciptanya ketentraman, kedamaian. Maka tentulah setiap pribadi membangun keluarga untuk berlangsung selamanya, walaupun di tengah-tengah perjalanan senantiasa ada persoalan-persoalan tertentu. Ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan tertentu. Nah, oleh sebab itu, maka para perempuan yang dikasih Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, kedamaian, ketentraman, itu mesti diupayakan oleh semuanya. Tidak hanya oleh satu pihak, tapi oleh seluruh pihak di dalam keluarga tersebut. Kita semua mesti memperjuangkan dan mengupayakannya. Mazmur 128 ini adalah
masuk dalam bagian nyanyian ziarah, Song of Ascent, atau nyanyian pendakian, atau anak-anak tanda. Jadi begini para perempuan yang dikasih Tuhan. Yerusalem adalah sebuah kota yang didirikan di atas perbukitan. Dan bait suci ada di atas perbukitan tersebut, namanya perbukitan Sion. Kumpulan lagu-lagu ini dipergunakan oleh umat ketika mereka naik ke Yerusalem untuk merayakan 1 atau 3 hari raya yang dihadiri oleh orang-orang Yahudi, terutama laki-laki Israel. Pujian ini, nyanyian ziarah ini menggambarkan bagaimana mereka akan diberkati dengan berbagai macam hal, asalkan ayat 1 dan 4 sangat terang di sana. Asalkan mereka takut akan Tuhan dan menuruti jalan-jalan Tuhan. Para perempuan yang dikasih Tuhan, rupanya ini menjadi awal dari segala sesuatu. Kita menghendaki supaya rumah tangga diberkati, namun harus memulai dengan benar, bukannya memulai dengan kekeliruan atau kesalahan. Takutlah akan Tuhan, turutilah jalan-jalan Tuhan, maka berkat atas rumah tangga akan dilimpahkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Baik ia adalah dikatakan tinggi atau rendah, kaya atau miskin, dan seluruh bagian tanpa terkecuali akan memperoleh berkat rumah tangga. Ukurannya sangat jelas. Takut akan Tuhan, wedi asih marang Sang Yewah, takut kepada Allah. Di sini secara spesifik ini juga menjadi pembelajaran bagi kita para perempuan. Takutlah akan Tuhan dan turutilah jalan-jalannya. Ayat 3 dikatakan apa yang akan terjadi di sini. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bukankah ini adalah keadaan yang sangat ideal? Keadaan yang tidak hanya diimpi-impikan, tapi diupayakan oleh seluruh orang. Di mana istri seperti pokok anggur dalam rumah. Para perempuan tentu mengetahui tanaman anggur itu adalah tanaman yang sangat berharga bagi masyarakat di Israel. Sebagai salah satu komoditi utama di sana. Tanaman ini punya karakter yang unik. Lembut, dalam artian adalah perlu dirawat, perlu didukung, perlu dimok-mok secara spesial. Perlu dipelihara dengan kelemah lembutan. Para perempuan yang dikasih Tuhan, rumah memang adalah tempat panggilan para istri bekerja dan melayani. Di sanalah, di rumah itu, letak bangunan bisnis dari istri. Rumah adalah istana bagi istri. Di dalam konteks Mazmur, seberapapun istri aktif bekerja di ladang, apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang lain demi membantu suami, tetapi para istri tetaplah punya panggilan yang begitu penting, yakni aktif mewujud nyatakan damai, kedamaian, ketentraman, kesejahteraan di dalam rumahnya.
dengan tetap menjadi istri yang seperti pokok anggur yang subur di dalam rumah suaminya. Rumah tetaplah tempat istri bekerja. Walaupun istri, para perempuan, punya aktivitas di luar, bisnis atau usaha-usaha yang lain, tapi rumah tetaplah bangunan bisnis yang utama. Tetaplah menjadi buah anggur yang berbuah, karena dengan buahnya membuat Allah dan suami dihormati. Ini sesuatu hal yang nilainya lebih besar dan lebih luas. Jika kita punya usaha atau berbisnis di luar sana, motivasi yang kita bangun adalah membantu pasangan kita, suami kita. Tetapi dengan mengerjakan pelayanan-pelayanan yang di rumah, yang sering kita anggap atau orang lain menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele, hanya mengurus rumah tangga. Tidak demikian, tidak sesimpel itu. Mengapa? Karena dengan mengerjakan tugas tanggung jawab panggilan kita di tengah keluarga, itu artinya akan membuat suami kita, bahkan Allah kita, dihormati. Amsal 31 ayat 23 bahkan mengatakan, suaminya dikenal di pintu gerbang ketika duduk bersama para tua-tua negeri. Jadi ini bukankah sebuah panggilan yang begitu indah? Kita mesti menempatkan diri kita dengan bijaksana. Jangan mengabaikan hal ini. Jika para pasangan, para perempuan, para ibu memperkenankan para istri pasangannya meniti karir, mbok yao, mari ojo umpak-umpakan, mbok yao ojo gede sirah, jangan menjadi sombong. Karena kepala rumah tangga, suami kita, mengemban tugas yang berat, memimpin dan membimbing seluruh bangunan keluarga untuk hidup benar, memimpin pangabekten pengperibadahan kepada Allah. Itu tugas yang berat. Seperti Yusuf, suami Maria. Yusuf sebagai seorang suami, bagaimana dia bertanggung jawab penuh pengorbanan, membimbing dan menuntun Maria dan bayi Yesus sejak dalam kandungan. Bahkan setelah bayi Yesus dilahirkan, Yusuf membimbing, menuntun dengan tanggung jawab dari setiap tahap kehidupan sang bayi Yesus. Bahkan pada masa-masa pelarian, Yusuf tetap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan taat. Itulah tugas yang diemban oleh pemimpin kepala rumah tangga. Dan kita sebagai para perempuan harus senantiasa mendukung, memberikan dukungan sedemikian rupa kepada para kepala keluarga. Karena dengan dampingan kita, maka upaya untuk kesejahteraan dan kedamaian keluarga akan terwujud dengan baik. Kita punya tanggung jawab. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kita juga punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Bagaimana mengajak anak untuk mengerti, memahami, mendengar tentang Tuhan dan jalan-jalannya, supaya mereka juga punya rasa takut akan Tuhan. Para perempuan yang dikasihi oleh Tuhan,
Tanggung jawab ini tidak mudah, bukan? Sekalipun tidak mudah, tapi kita punya panggilan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, mesti kita kerjakan, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh belas kasihan setiap tahap dan tahap yang ada. Para orang tua dalam hal ini, kepala keluarga, pria, akan mengajarkan banyak hal kepada anak-anak dan juga kepada seluruh anggota keluarga. Ketika anak-anak masih di rumah, tapi pun ketika mereka akan keluar rumah, entah studi lanjut, entah bekerja, ataupun bahkan ketika mereka juga membangun rumah tangga, orang tua, kepala keluarga maupun juga istri, ibu, mama pun punya tanggung jawab untuk membimbing, mendukung dan mendoakan anak-anak tersebut. Para perempuan yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pakar psikologis humanistik yang membagi kebutuhan manusia menjadi 5. Dia adalah Abraham Maslow. Manusia memiliki 5 kebutuhan. Kebutuhan fisiologis atau biologis, makan, minum, istirahat. Kedua adalah kebutuhan akan rasa aman dan dilindungi dari bahaya. Ini berkaitan dengan rumah, dengan lingkungan yang sehat, dengan lingkungan yang aman. Lalu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki. Ini adalah kebutuhan yang benar-benar bisa kita diperoleh di tengah-tengah keluarga. Diberikan oleh suami, istri, orang tua atau anak-anak. Diperoleh oleh masing-masing anggota keluarga. Suami, istri, anak-anak atau orang tua. Keempat adalah kebutuhan akan penghargaan diri. Respek pada diri sendiri. Penghargaan terhadap diri sendiri maupun juga penghargaan terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk menjadi orang berhasil yang didasarkan atas kemampuannya. Para perempuan yang dikasihi Tuhan, apakah kita semua dapat mencapai kelima hal tersebut dengan sempurna? Bisa iya, bisa saja tidak. Bisa saja kita terpenuhi di poin 1, 2, 3 atau sebaliknya poin 4 atau 5 dan lain sebagainya. Atau juga ada yang mampu memperoleh pemenuhan kelima kebutuhan tersebut. Karena jika sudah terpenuhi kelima hal tersebut, maka dapat dikatakan dapat mencapai fungsi secara penuh atau maksimal. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, semua itu menjadi tidak sepenuhnya berdampak jika tidak didasari pada takut akan Tuhan dan menuruti jalan-jalannya. Bagi orang Yahudi, para perempuan yang dikasihi Tuhan, surga mereka tidak akan lengkap jika mengabaikan kesejahteraan kota Yerusalem. Kita melihat dalam bagian ini, ketika mereka beribadah, kebahagiaan Yerusalem itu adalah sesuatu hal yang membahagiakan mereka. Mengabaikan Yerusalem akan menjadi langkah tetap atau mantap bahwa hidup mereka tidak akan bahagia. Bagi orang-orang Yahudi,
kesejahteraan kota Yerusalem adalah tujuan yang begitu penting. Mereka akan dapat mengupayakan damai sejahtera bagi Yerusalem. Sebagaimana firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Maka dari Mazmur ini, para perempuan yang dikasihi Tuhan, sore ini kita sangat diberkati dengan ortodoksi. Apa itu? Pengajaran yang harus kita ajarkan di tengah-tengah keluarga kita. Tentang takut akan Tuhan, tentang mengikuti jalan-jalannya. Itu menjadi prioritas bagi seluruh anggota keluarga. Menjadi panggilan bagi para laki-laki sebagai kepala keluarga. Tapi juga menjadi panggilan kita para perempuan. Lalu berikutnya adalah kita jadikanlah bagian dari firman ini menjadi tidak hanya sebuah nyanyian semata seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bahwa Mazmur 128 ini adalah nyanyian ziarah peribadahan ke Yerusalem. Tidak hanya itu, jadikanlah pujian pemuliaan kepada Allah untuk kita hidupi melalui di tengah-tengah keluarga kita. Peribadahan yang terutama juga dalam kehidupan kita para perempuan adalah bersama dengan seluruh anggota keluarga melakukan seluruh peribadahan, seluruh kehidupan yang takut akan Tuhan, menuruti jalan-jalannya, sehingga akan tercipta, terbangun kedamaian, kesejahteraan di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang terakhir adalah tindak lanjutnya apa para perempuan? Ortopraksinya apa? Tingkah laku kita apa? Apa yang kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat di tengah-tengah keluarga kita? Di tengah-tengah kehidupan kita, tidak hanya di keluarga, tapi juga di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah komunitas masyarakat, ataupun di tengah-tengah keluarga kerajaan Allah ini, di tengah-tengah komisi perempuan di GKMI Kenari ini, di tengah-tengah komunitas GKMI Kenari ini. Bukankah kesejahteraan keluarga kita, kesejahteraan komunitas pekerjaan kita, kesejahteraan komunitas persekutuan iman kita di gereja ini, di tengah-tengah komisi perempuan, itu adalah menjadi panggilan kita bersama sebagai perempuan. Mari para perempuan yang dikasihi Tuhan, bertindaklah, berbuatlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Takutlah selalu kepada Tuhan, turutilah jalan-jalannya, maka Dia akan melimpahkan kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian di tengah-tengah hidup kita dan juga keluarga besar kita bersama. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, yang kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, betapa indah Tuhan ketika kami bersama-sama dipanggil untuk menjadi para perempuan yang memiliki tugas tanggung jawab yang mulia, menjadi istri, menjadi pasangan, menjadi ibu, mama, orang tua bagi anak-anak kami. Kami bersuka cita karena hal itu. Berkatilah kami senantiasa, tuntun kami untuk senantiasa hormat takut pada Engkau, menuruti jalan-jalan-Mu Tuhan.
maka Engkau ya Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus akan mengaruniakan kedamaian, kesejahteraan bagi kami dan juga keluarga dan juga komunitas gereja kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. dengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, semua disediakannya bagi kita. Mari ibu-ibu kita menyanyikan lagu Allah Sanggup. Yeah.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk keluarga yang Kau berikan kepada setiap kami, dan ajarkanlah kami boleh mengerjakan panggilan kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, biarlah Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami, berikan kami hikmat untuk bisa mengerjakan panggilan hidup kami dengan sungguh-sungguh. Menjadi mama yang baik bagi anak-anak kami, mengelola rumah tangga dengan baik, menjadi istri yang sungguh-sungguh mendukung suami kami. Tolong kami Tuhan Yesus, para wanita ini, para ibu dimanapun berada, ajarkan kami sungguh-sungguh boleh menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kami di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan harapan kami, usaha pekerjaan kami, kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Harapan kami untuk masa depan anak-anak kami, Tuhan Yesus tolong berikan yang terbaik kepada mereka. Masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang Kau berikan kepada anak-anak kami. Demikian juga kepada suami kami, usaha pekerjaan kami, berkati kami Tuhan. Dan jadikan kami saluran berkat bagi orang sekitar kami. Untuk ibu-ibu dimanapun berada yang saat ini sedang dalam pergumulan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus ajarkan mereka bersandar, berharap, bergantung kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan buka jalan bagi mereka. Setiap kesulitan itu tidak membuat kami undur dari hadapan Tuhan, tapi semakin kami bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk kesulitan kehidupan kami ini, ajarkan kami menaruh harap kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, pemulihan demi pemulihan Kau berikan kepada bangsa negara kami. Para pemimpin kami yang duduk dalam pemerintahan, baik dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, hikmat yang sungguh-sungguh untuk boleh mengerjakan panggilan kehidupan mereka, membawa bangsa dan negara kami, daerah di mana mereka Tuhan tempatkan untuk memimpin, supaya mereka sungguh boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk iman kerohanian ibu-ibu dimanapun berada, di tengah-tengah segala tantangan kehidupan, kesulitan yang ada. Ajarkan kami Tuhan semakin bersandar, berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kami renungkan tiap hari
itu juga boleh menjadi pegangan kehidupan kami sungguh-sungguh, supaya kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kerinduan hati kami yang belum terucap hari ini, yang masih ada dalam hati kami masing-masing. Biar Engkau menilik hati kami, menilik hati ibu-ibu dimanapun mereka berada. Dan tentunya Tuhan, kami berharap Engkau boleh menjawab, memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Kerinduan hati kami, kerinduan hati ibu-ibu, Kau jawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan yang daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.